pajak, selamat datang di Kanwil Jakarta Utara YouTube channel. Jumpa kita di Bijak, Bincang Pajak. Ini adalah podcast pertama kita dan di episode perdana ini kita kedatangan tamu istimewa dan dengan banyak prestasi dan pencapaian beliau. Bapak Edi Slamet Irianto, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Terima kasih Pak udah hadir bersama kita di sini di sela-sela kesibukannya. Bapak udah menyempatkan diri untuk kita dan juga untuk kawan pajak Pak yang di rumah. Kawan pajak kalau membaca CV-nya Pak Edi Slamet Irianto, kayaknya nih ya durasi kita nggak bakalan cukup nih kalau kita bahas satu-satu. Karena banyak sekali prestasi dan pencapaian beliau. Pak Edi Slamet masuk DJP-nya di tahun 89, lebih kurang 32 tahun yang lalu. Dan pendidikan terakhir beliau doktor di tahun 2008, menduduki posisi eselon 2 itu sejak tahun 2012 ya Pak. Terus beliau juga membuat beberapa karya tulis yang sudah dipublikasikan, menulis beberapa buku tentang pajak, dan sebagai tenaga pengajar di beberapa perguruan tinggi, mengikuti beberapa kegiatan terkait pajak juga di luar negeri. Nah, kalau kawan pajak pingin tahu nih, prestasi beliau selama di DJP, di Kanwil itu antara lain adalah, ya di Kanwil yang beliau pimpin nih, beliau Kanwilnya ranking pertama nasional realisasi penerimaan tahun 2016. Ranking pertama nasional realisasi pertumbuhan pajak di tahun 2018 dan ranking pertama nasional pencapaian dan pertumbuhan pajak di tahun 2019. Oke kawan pajak, langsung kita mulai aja bincang kita untuk episode kali ini. Sebelumnya jangan lupa ya di like, comment, share, dan subscribe. Oke baik Pak, kita akan langsung aja nih Pak. Selama sekian tahun nih Pak di DJP Pak, pengalaman yang paling berkesan selama tugas di DJP itu di mana Pak? Hampir seluruh penugasan saya mempunyai kesan-kesan sendiri ya. Terutama saya paling berkesan itu ketika saya mendapat penugasan di luar tupoksi saya. Ya. Jadi waktu itu tahun 99, 2000 saya sebagai fungsional pemeriksa tapi dilibatkan oleh Kepala Kanwil waktu itu untuk membuat semacam rapat koordinasi daerah, persiapan bahan-bahan yang terkait dengan masalah penerimaan. Yeah. Jadi buat saya sebagai tenaga fungsional itu hal yang baru, Pak. Dan itu sangat berkesan buat saya, ya. Itu. Oke. Kawan pajak kalau dilihat nih pendidikan non formalnya Pak Edi ini ada beberapa yang mengenai leadership ya Pak ya. Dan perlu kita ketahui Pak Edi Slamet Irianto ini adalah satu-satunya alumni Lemhanas di Kementerian Keuangan. Betul ya Pak ya? Untuk saat ini. Untuk saat ini. Nah, boleh dijelaskan Pak, pemimpin yang ideal itu yang seperti apa Pak? Saya kira kalau pemimpin yang ideal itu pertama adalah pemimpin yang mau mendengar. Ya. Karena dia harus memimpin untuk bisa mewujudkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Nah, kalau misalkan di kantor pajak, saya kira dia harus mau mendengar apa sih yang harus dikerjakan dan dijadikan tujuan, baik itu oleh pimpinan maupun oleh anak buah di tempat kita bekerja. Jadi yang pertama harus mendengar, yang kedua adalah harus memahami dan mengikuti dinamika yang berkembang yang terjadi. Hal-hal yang selama ini dianggap menjadi hambatan dalam bekerja itu harus menjadi kebiasaan baru. Iya, Pak. Gitu ya. Jadi pertama itu, yang kedua, yang ketiga adalah kita harus tahu daripada tujuan organisasi dan yang berikutnya adalah kita harus berani ngambil keputusan dan bertanggung jawab. Oke Pak. Baik kawan pajak, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya. Seperti kita tahu nih Pak, Bapak juga mengarang beberapa buku tentang pajak. Nah, bisa diceritakan? Bukan mengarang, menulis. Oh, menulis ya, nah, menulis. Kalau mengarang nanti asal aja. Kayak kita sekolah dulu ya Pak ya, mengarang. Mengarang ya. Baik, Bapak menulis beberapa buku tentang pajak. Nah, bisa diceritakan ke kita-kita nih Pak, terutama insan muda nih Pak ya. Ketertarikan Bapak untuk menulis buku itu gimana nih ceritanya? Pertama bahwa
saya mulai tertarik untuk menulis buku itu kaitannya dengan ketika saya mengikuti pendidikan S3, karena pada saat mengikuti pendidikan S3 saya betul-betul belajar hal yang baru, gitu ya. Hal yang baru kenapa? Karena saya mendalami masalah politik pajak. Itu situasi yang saya kira di DJP belum ada tuh yang mendalami masalah politik pajak. Mungkin yang berani menulis politik pajak mungkin di Indonesia baru saya satu ya, kalau kita lihat di e-book dan seterusnya ya. Itu. Jadi kenapa saya tertarik? Saya ingin memasyarakatkan pikiran-pikiran saya ya, dan membuka wawasan baru kepada masyarakat khususnya di bidang perpajakan supaya ada perspektif yang berbeda gitu. Karena bagaimanapun pajak itu tidak cukup dipahami dari satu sisi atau satu angle keilmuan, tapi harus melihat dari perspektif yang lainnya, yaitu dari sisi politik. Kenapa politik? Karena pajak bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak dan negara. Gitu. Berarti buku pertama Bapak itu ya apa Pak judulnya Pak? Buku pertama? Demokrasi, pajak, demokrasi dan negara. Gitu. Baik Pak. Nih kalau kita lihat nih Pak ya, Bapak nih selama di DJP sepertinya ketertarikan lainnya ada ke dunia militer nih Pak. Iya. Itu gimana Pak? Bisa ceritanya Bapak tentang ketertarikan itu? Jadi satu hal yang dimiliki oleh militer, tentara itu kan militer, orang yang memiliki militansi tinggi kepada negara, dan beliau berjiwa kesatria, ya kan? Karena kesatrianya itu dia betul-betul disiplin dan mengayomi, nah itu, dan menjaga. Nah, bagaimana dengan sosok di DJP? Di DJP juga harusnya punya karakter yang sama, karena pajak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pertahanan nasional, ya. Nah, oleh karena itu pajak akan berhasil dan memberikan manfaat yang besar kepada negara ini apabila dikelola secara disiplin, orangnya berkarakter karena kecintaannya kepada Republik, ya, dan dia juga bisa mengayomi terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Nah, kalau misalkan semua orang pajak itu punya jiwa seperti ini, saya yakin penerimaan pajak yang ditargetkan berapapun itu pasti akan bisa dicapai. Bisa tercapai ya Pak? Bisa dicapai. Berarti itu sudah termasuk nilai kemiliteran yang bisa kita implementasikan di membangun karakter. Membangun karakter ya Pak. Jadi nilai-nilai mereka itu bisa kita terapkan ya. Itu karena militer itu adalah garda terdepan dalam menjaga negara. Pak. Gitu ya. Baik Pak, saya membaca CV-nya Bapak nih Pak, lumayan panjang Pak ya. Itu setiap tahun itu pasti ada prestasinya, ada inovasinya Pak. Terus ada moto juga tuh Pak. Itu bisa Bapak jelaskan nggak Pak? Itu apa sih yang mendasari kenapa setiap tahun itu beda-beda loh Pak, inovasinya, motonya gitu Pak. Bisa cerita ke kita Pak, ke kawan pajak juga. Nah, itu jadi barangkali yang harus dipahami oleh semua generasi muda ya, siapapun, bahwa setiap kita ditugaskan dimanapun, setiap waktu itu tantangan yang kita hadapi pasti berbeda, meskipun di tempat yang sama, dengan waktu yang berbeda pasti hal yang berbeda, sehingga kita dituntut untuk bisa melakukan inovasi-inovasi baru, melakukan penyesuaian baru dengan kejadian dan perkembangan yang dihadapi pada saat itu, ya. Oleh karena itu perlu ada inovasi, supaya apa? Supaya kita bisa mengatasi apa yang kita hadapi. Nah, karena tahun kemarin dengan tahun ini, event di sini di Jakarta Utara, masalahnya pasti berbeda. Beda tahun ya Pak. Beda tahun, masalahnya berbeda,
jangan jauh-jauh, target pun berbeda. Iya bener. Kan gitu. Kalau misalkan caranya sama, dilakukan tahun lalu nggak tercapai, terus diterapkan lagi dengan cara tahun ini yang targetnya jauh lebih besar, pasti makin kedodoran itu. Iya. Pasti nggak bisa nyampe. Oleh karena itu, kita perlu ada kreativitas Iya. untuk membangun inovasi. Nah, kenapa kita perlu moto? Itu membangkitkan semangat. Moto itu kan untuk motivasi, Iya Pak. ya kan? Supaya kita punya nilai, punya acuan, ya, yang ingin dicapai, dan kita bangga ketika melakukan itu. Iya. Sehingga inovasi dan motivasi itu harus berjalan bersamaan, Iya. gitu, ya. Saya bacanya malah terkagum Pak, tiap tahun itu beda tuh Pak. Hmm. Inovasinya beda, moto kerjanya beda Oh, iya. gitu. Berarti Bapak emang kreatif sekali gitu loh Pak, menciptakan itu loh Pak. Kita harus berusaha untuk menjadi kreator, ya. Ya. Jadi kita harus, memang yang namanya inovasi itu harus selalu yang baru, kan Iya. gitu. Ya. Jadi dimanapun sepertinya Bapak benar-benar ada sesuatu yang baru nih Pak. Kita yang muda mesti belajar banyak nih dari Pak Edi Slamet Irianto ini. Ya, jadi kita yang penting harus membaca, ya. Membaca itu bukan hanya membaca buku, tapi juga pandai membaca situasi, ya. Membaca masalah-masalah yang berkembang itu seperti apa. Nah, untuk mengetahui masalah yang berkembang, karena kita menguasai masalah itu. Iya. Kenapa bisa menguasai? Karena kita banyak nanya, pernah mengalami, dan pernah membaca. Iya. Gitu. Membaca situasi juga Pak. Ya? Membaca situasi, ya. Oke Pak. Terkait kondisi pandemik saat ini nih Pak, udah berjalan 2 tahun nih kan Pak ya. Oke. Nah, bagaimana pandangan Pak Edi nih kalau kita kaitkan kondisi pandemik ini dengan penerimaan pajak Pak? Saya kira memang secara kasat mata, ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita dibatasi banyak hal, ya. Ruang gerak kegiatan ekonomi masyarakat berkurang, dikurangi, kemudian aktivitas sosial juga dikurangi, sehingga interaksi masyarakat untuk bertransaksi juga dibatasi. Nah, tentu ini mempengaruhi kepada kegiatan ekonomi masyarakat. Iya, benar. Ya. Jadi kalau misalkan potensi pajak bagaimana, saya kira pajak juga harus memahami apa yang terjadi di lingkungan strategisnya. Iya. Nah, sekarang di lingkungan strategis masyarakat itu sedang terjadi pertumbuhan melambat, ya. Adanya pertumbuhan melambat dari sisi ekonomi, maka kebijakan perpajakan harusnya memang tidak melakukan intervensi terhadap kebijakan, dan ini dibuktikan dengan banyaknya insentif-insentif perpajakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi ekonomi masyarakat diharapkan tetap berkembang, tapi pada saat yang sama negara juga tidak terlalu berharap terhadap penerimaan itu sendiri, ya. Kenapa? Karena memang potensi-potensi pajaknya berkurang. Nah, namun demikian di era pandemi COVID ini kan meskipun kegiatan ekonomi berkurang, tapi kan kita penduduk yang besar, berarti kan pola konsumsi terutama pangan dan seterusnya itu kan tetap ada, ya. Dan ini dibuktikan bahwa penerimaan dari sektor industri makanan dan minuman kita tetap bagus, ya. Kemudian yang berkaitan dengan transportasi makanan dan minuman juga berjalan dengan baik, dan kita bisa melihat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak untuk tahun ini lebih baik dibandingkan tahun yang lalu, ya. Meskipun tahun lalu memang kita mengalami kontraksi yang cukup dalam, tapi alhamdulillah kita bisa naik secara bertahap dari kontraksi itu menjadi pertumbuhan yang positif, gitu, ya. Baik kawan pajak, kalau melihat kondisi saat ini, kita akan bertanya kepada Pak Edi nih, apa sih Pak yang harus dilakukan oleh pelaku usaha Pak, agar mereka tetap bisa berkontribusi yang cukup signifikan untuk penerimaan pajak Pak, dengan kondisi seperti sekarang?
Ya, saya kira memberikan kegiatan yang memang dengan cara-cara baru, menyesuaikan baru, saya kira mungkin efisiensi bisa dilakukan di era sekarang ya, gitu. Karena apa? Karena para pengusaha pun akan lebih banyak menggunakan IT sebagai instrumen untuk melakukan kegiatan ekonominya. Nah, sekarang dari sisi itu pengusaha untuk masalah perpajakan juga mencoba untuk memperbaiki diri ya melalui reformasi administrasi perpajakan, dan kita kemarin sudah launching bagaimana IT perpajakan yang didesain membuat aplikasi sehingga masyarakat mudah berinteraksi soal pajak ya. Nah, diharapkan dari situ masyarakat akan sering berkomunikasi dengan pajak ya. Supaya apa? Supaya terhindar dari pengenaan sanksi yang tidak perlu. Ya, karena sanksi itu adalah beban ekonomi juga gitu ya. Biaya ekonomi juga. Nah, supaya terhindar dari masalah-masalah yang beban yang tidak perlu ya, beban ekonomi yang tidak perlu, saya sarankan sebaiknya sejak awal ya, ketika akan melakukan transaksi barangkali kalau memang ini ragu-ragu ini menjadi objek pajak atau bukan, atau misalkan terkena berapa persen atau dan seterusnya, sebaiknya silahkan komunikasi dengan AR di mana wajib pajak itu terdaftar. Supaya apa? Supaya bisa dibimbing, supaya kesalahan tidak terjadi, supaya beban ekonomi yang tidak perlu terjadi ya. Itu. Jadi kan sayang daripada dipakai untuk membayar sanksi, lebih baik dimanfaatkan untuk membayar upah pegawai misalkan. Iya, gitu. benar sekali Pak. Ya. Baik Pak, ini terakhir nih Pak. Pesan Pak Edi untuk insan muda menghadapi kondisi pandemik saat ini Pak, dan juga kedepannya seperti apa Pak? Jadi saya kira insan muda ya, namanya juga masih muda, jadi harus tetap memiliki semangat dan optimisme baru ya. Jadi ini meskipun ada pandemi dan seterusnya, pasti ada cara yang memang bisa kita lakukan untuk negara ini supaya tetap survive, penerimaan ini tetap baik. Karena apa? Karena tanpa adanya penerimaan pajak yang baik, maka negara juga mengalami kesulitan ya. Oleh karena itu insan pajak muda terus belajar ya. Jangan berhenti untuk belajar. Lanjutkan belajar itu. Belajar itu tidak mesti di kampus. Tapi belajar kepada yang senior-senior di kantor, itu juga guru-guru kalian yang terbaik. Banyak bertanya ya Pak. Banyak bertanya, minta bimbingan, minta pendapat dan seterusnya ya. Karena pelajaran di sekolah itu kan di tempat kuliah hanya membuka wawasan baru. Cara mengubah cara kita berpikir ya. Tapi bukan untuk menyelesaikan persoalan di sini ya. Jadi coba aja misalkan sekarang insan muda yang kuliah di berbagai perguruan tinggi itu hanya dibekali dengan cara berpikir kita supaya sistematis dan sederhana. Kan gitu. Setiap persoalan. Kalau misalkan masalah ini berarti logikanya harusnya begini solusinya. Nah, itu diterapkan di tempat kita supaya apa? Supaya kita memang bisa membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh institusi kita ya, dalam hal perolehan penerimaan, saya kira itu ya. Jadi terus belajar, semangat, jangan lupa ya, dan membaca ya, banyak gitu. Bertanya, malu bertanya susah di jalan. Betul. Baik, kawan pajak, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Edi Slamet Irianto, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Kami berharap banyak ilmu yang bisa diambil dari bincang-bincang tadi, dan kalau kawan pajak punya ide apalagi yang bakal kita bahas nih di podcast kita, silakan tulis di komentar. Dan sekali lagi Pak, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Pak buat kita semua Pak. Tentu harus memberikan kemanfaatan ya, tidak saja bagi insan muda, saya kira bagi semua pihak yang terkait dengan masalah perpajakan menjadi lebih baik.
pelaku ekonomi menjadi lebih baik, kemudian apa yang kita usahakan menjadi lebih baik tentunya ya. Baik kan Pajak, demikian saja podcast kita. Ikuti terus channel YouTube Kanwil DJP Jakarta Utara. Tunggu podcast kita selanjutnya di Bincang Pajak Bijak, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Ya, terima kasih.